Gelombang pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara barat memunculkan perdebatan di panggung global. Sekutu Israel Amerika Serikat menilai pengakuan itu sama saja seperti menyerah kepada Hamas, bahkan dianggap sebagai hadiah atas serangan 7 Oktober 2023. Di lain sisi, pengakuan ini menjadi angin segar bagi Hamas dan membuat kelompok tersebut semakin percaya diri. Mereka langsung memanfaatkan momentum untuk menguatkan posisinya. Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam pidatonya di PBB, Trump menyebut pengakuan negara Palestina sama saja dengan tunduk pada tuntutan Hamas yang menguntungkan kelompok tersebut dan bisa memperpanjang konflik. Trump pun mengecam negara-negara barat yang belakangan secara sepihak mengakui Palestina. Ia menekankan dirinya terlibat langsung dalam upaya mendorong gencatan senjata di Gaza dan menuding Hamaslah yang berkali-kali menolak tawaran damai. Selain itu, Trump menilai pengakuan Palestina ibarat hadiah atas kekejaman Hamas yang melancarkan serangan 7 Oktober dan menahan sandera. Trump menegaskan pihak yang benar-benar menginginkan perdamaian seharusnya bersatu menyerukan pembebasan sandera. Ia menambahkan perang di Gaza harus segera diakhiri lewat perundingan dengan syarat semua sandera dipulangkan sekaligus, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, bukan sedikit demi sedikit. Menanggapi pernyataan Trump, Hamas menepis tudingan yang menyebut mereka menghalangi tercapainya gencatan senjata di Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas justru menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang berusaha menggagalkan upaya kesepakatan. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga berbeda pendapat dengan Trump. Menurut Macron, penyelesaian konflik di Gaza tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer. Dalam pertemuannya dengan Trump di PBB, Macron mengakui pembunuhan para pemimpin Hamas oleh Israel merupakan sebuah pencapaian. Namun, ia menekankan jumlah pejuang Hamas tetap sama seperti di awal konflik. Karena itu menurutnya, upaya untuk membubarkan Hamas melalui cara militer tidak akan berhasil. Hamas menyambut baik langkah Barat yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Dalam pernyataannya, kelompok itu juga menyerukan tindakan nyata untuk segera mengakhiri perang di jalur Gaza. Meski demikian, Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjatanya. Mereka menyebut senjata sebagai hak nasional yang sah berdasarkan hukum dan perjanjian internasional hingga pendudukan berakhir dan berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Sementara itu, negara-negara barat yang telah mengakui Palestina tetap menuntut agar Hamas melucuti senjata dan melepaskan kendali atas jalur Gaza. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas juga menyerukan Hamas untuk menyerahkan seluruh senjata kepada pasukan otoritas Palestina. Abbas menegaskan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza. Ia juga mengutuk pembunuhan dan penyanderaan warga sipil, termasuk tindakan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Di tengah menguatnya posisi politik, Hamas bahkan berani menawarkan kesepakatan baru. Mereka dikabarkan menyusun surat untuk Trump yang berisi permohonan jaminan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Sebagai imbalannya, mereka menawarkan pembebasan separuh dari 48 sandera yang masih ditahan. Laporan ini diungkapkan Fox News dengan mengutip seorang pejabat senior pemerintahan Trump dan sumber yang terlibat dalam negosiasi serta dikonfirmasi oleh sumber lain kepada The Times of Israel. Belum jelas apakah surat tersebut juga membahas tuntutan Israel agar Hamas melucuti senjata yang sebelumnya ditolak Hamas. Laporan ini diketahui muncul bersamaan dengan rilis video propaganda Hamas yang menampilkan Sandra Alon Ohel serta aksi demonstrasi keluarga Sandra di depan rumah Netanyahu di Yerusalem. Alon Ohel merupakan Sandra yang ditawan sejak 7 Oktober 2023. Keluarga Sandra pun bertemu Kepala Staf IDF yang mendorong pemerintah menjalin kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan Sandra. Akan tetapi, AS langsung menolak tawaran itu. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan pemerintahan Trump tidak akan menerima pembebasan sebagian. Menurutnya, Trump hanya mau seluruh sandera dibebaskan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Pengakuan Palestina oleh sejumlah negara barat membuat Hamas tampil lebih percaya diri
namun sekaligus memperlihatkan betapa rumitnya konflik ini. Di satu sisi, ada tekanan untuk damai, di sisi lain masih ada keras kepala dan tarik ulur kepentingan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pengakuan internasional tersebut langsung berdampak pada dinamika politik dan keamanan di Gaza. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.